Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Tiada hentinya kita senantiasa bersyukur, memuji dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Yang nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh, yang mana dengan hal tersebut maka akan sempurnalah kebaikan-kebaikan. Kemudian dengan taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala maka semua niatan baik hamba pun terlaksana. Kemudian kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin dengan semua ibadah, baik ibadah itu adalah ibadah yang dianggap remeh, karena bisa jadi sesuatu yang dianggap remeh itu yang akan membuat orang masuk ke dalam surga. Atau mungkin dengan ibadah-ibadah yang besar yang tidak ada lain kita niatkan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita akan berbahagia dengan hal tersebut. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah, di antara cara untuk mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bisa duduk, kita bisa menyempatkan waktu kita untuk belajar, mengkaji kalamullah, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tafaqquh fid din, mencari tahu bagaimana tata cara ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka itu adalah di antara tanda syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Mendengar kajian, mendengar apa yang disampaikan, kemudian kita mengambil faedah dari hal tersebut, maka itulah yang terbaik. Karena sejatinya jiwa ini butuh untuk diberikan nasihat, jiwa ini butuh untuk senantiasa diberikan tambahan gizi dari keimanan. Karena para sahabat pun ketika dia bergelut dengan dunia, ketika mereka sudah sibuk dengan dunia, maka mereka pun mengajak saudara-saudaranya mengatakan, hayya najlisu nu'minu sa'atan, ayo kita duduk untuk beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita jemaah. Sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullah ta'ala, yaitu kitabnya Akhta'u Az-Zawjat wa Akhta'u Al-Azwat, Akhta'u Al-Azwat wa Akhta'u Az-Zawjat, yaitu rapor merah suami istri, atau sesuatu atau sikap dan tindakan suami atau istri yang harus diluruskan dalam rumah tangga demi mendapatkan kebahagiaan rumah tangga dan diridai oleh Allah Jalla Jalaluh.
Karena sejatinya setiap rumah tangga itu sebagaimana yang terus kita sebutkan, rumah tangga itu tidak akan pernah lepas dari semua masalah. Masalah yang ini ketika selesai akan datang masalah yang berikutnya dan yang lainnya. Maka seorang suami dan istri harus menyiapkan dirinya, harus mempersiapkan mentalnya, harus mempersiapkan ilmunya, sehingga dia bisa untuk menjalankan kehidupannya sebagai suami, dan sehingga dia juga bisa menjalankan kehidupannya sebagai seorang istri. Karena di sana seorang suami, dia memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya, dan seorang istri pun dia memiliki kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap suaminya. Maka beliau menyebutkan dalam kitabnya tersebut atau kitab yang kita bahas ini, bagaimana terkadang masalah itu muncul dari seorang suami. Yang sudah lewat kita bahas. Kemudian pun akan atau terkadang juga muncul permasalahan tersebut dari pihak istri. Maka beliau menyebutkan di antara kesalahan-kesalahan istri dan di antara kesalahan-kesalahan suami, kemudian memberikan solusi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan tersebut, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan apa yang terjadi dalam rumah tangganya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, walaupun di sana banyak problematika rumah tangga yang terjadi, tapi ketika diselesaikan dengan ketakwaan kepada Allah, dengan pertolongan kepada Allah, maka ia pun menjadi selesai, dan hubungan keluarga antara suami dan istri pun menjadi bahagia dan diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Maka beliau menyebutkan di sini min akhta'i zaujat, di antara rapor merah seorang istri yang dia harus benahi pada dirinya ketika dia menginginkan kebahagiaan rumah tangga dan keridhaan dari Rabbnya. Maka beliau mengatakan, hendaknya jangan berlebih-lebihan dalam hal cemburu kepada sang suami. Berlebih-lebihan dalam hal cemburu kepada sang suami, ini adalah rapor merah seorang istri yang dia harus jalani, yang dia harus tangani, yang dia harus selesaikan pada dirinya. Maka beliau mengatakan cemburu adalah tabiat seorang perempuan. Karena perempuan itu adalah perempuan yang dia menggunakan perasaannya ketika dia menyelesaikan suatu masalah dan yang lainnya. Dan yang paling besar tabiat yang ada dalam rasa cemburu ini adalah perempuan. Laki-laki apakah dia cemburu? Jelas dia cemburu juga. Hanya saja terkadang laki-laki itu dia bisa mengendalikan kecemburuannya, dan kita lihat tidak ada kecemburuan yang dilakukan oleh seorang suami kecuali dia dalam ketaatan kepada Allah. Karena kalau dia cemburu bukan dalam ketaatan kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya. Ketika istrinya melakukan perbuatan maksiat dia tidak cemburu, maka dia akan diancam tidak masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka di sini beliau mengatakan cemburu adalah tabiat seorang perempuan. Rasa cemburu itu sendiri ada yang tercela dan ada pula yang terpuji. Maka rasa cemburu yang tercela adalah cemburu yang dia menyala-nyala, yang dia menimbulkan emosi dalam hati seorang hamba, laksana api yang ada di tungku yang mengobarkan benih-benih buruk sangka dan rasa curiga, hingga kehidupan rumah tangga pun berubah laksana neraka yang tak tertahan panasnya. Maka ini adalah rasa cemburu yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala, rasa cemburu yang akan membuat orang itu tidak menguasai, atau rasa cemburu yang dia akan membuat seseorang itu tidak terkendali dan bahkan akan merubah dan merusak rumah tangganya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, rasa cemburu yang proporsional adalah cemburu yang tidak menguasai seorang hamba, hingga rasa cemburu itu tidak sampai menimbulkan rasa curiga dan keresahan dalam rumah tangga dan membuat rumah tangganya menjadi hancur dan binasa.
Maka rasa cemburu seperti inilah yang dibenarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibenarkan dalam agama. Dan terkadang rasa cemburu itu pun terasa manis, jemaah. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan al-ghairah dengan menfathah huruf ghain yang bertitik pada bagian atasnya dan mensukun huruf ya yang bertitik dua pada bagian bawahnya, dan setelahnya ada huruf ra, yakni ya dan selainnya, mengatakan al-ghairah merupakan bentuk mustaq dari tataghayyurul qalbi, yaitu perubahan suasana hati, dan berkobarnya amarah dengan sebab adanya benturan dalam perkara-perkara yang memiliki hak khusus. Serta rasa cemburu ini, kata beliau, adalah paling nampak antara dua orang suami dan istri. Dan ini biasanya memang sering terjadi dalam keluarga antara suami dan istri. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya, beliau membuat sebuah bab, yakni kecemburuan kaum wanita dan kemarahan mereka. Maka pada permasalahan ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ia mengatakan magirtu ala mra'atin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama girtu ala Khadijah. Aku tidak pernah merasa cemburu kepada salah seorang di antara istri-istri Nabi. Aku enggak pernah cemburu kepada Sauda, aku enggak pernah cemburu kepada Juwairiyah, aku tidak pernah cemburu kepada Sofia, tapi aku cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam likasrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha wa sana'ihi 'alaiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu sering menyebutkan namanya dan memujinya. Maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha pun cemburu dengan Khadijah yang sudah meninggal dunia, karena senantiasa disebut kebaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal mulanya diberikan wahyu oleh Allah Jalla Jalaluhu, kemudian beliau pulang dalam keadaan gemetar. Yang memberikan semangat, yang memberikan cara untuk menyelesaikan masalah, yang memberikan beliau penenang jiwa adalah Khadijah. Maka Khadijah pun menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi wahai Rasulullah, maka Allah Jalla Jalaluhu tidak akan menghinakan engkau, tidak akan membinasakan engkau dengan ucapan-ucapannya. Bahkan kita tahu bahwasannya Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah, beliau mengeluarkan semua hartanya untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun merasa cemburu dengan Khadijah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan kebaikan Khadijah di depan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam sarahnya permasalahan ini, yaitu bab kecemburuan kaum wanita dan kemarahan mereka. Menjelaskan permasalahan ini lebih khusus dari permasalahan sebelumnya. Dan penyusun kitab ini Al-Bukhari tidak menetapkan hukum tentang permasalahan ini, karena permasalahan ini berbeda-beda sesuai dengan masing-masing keadaan dan kondisi seseorang. Asal dari rasa cemburu itu sendiri sebenarnya tidak mengapa bagi kaum wanita. Namun jika dia berlebihan, kemudian meluapkan rasa cemburunya melebihi kadar, maka hal itu akan menjadi tercela. Maka lihat sebuah kaidah dalam permasalahan ini, ada sebuah hadis dari Jabir bin Atiq Al-Ansari radhiyallahu taala anhu secara marfu. Maka beliau mengatakan, minal ghairati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Di antara rasa cemburu ada yang Allah cintai rasa cemburu tersebut, dan ada yang Allah benci rasa cemburu tersebut. Fal ghairatu fir ribati wa amma al-ghairatu allati yubghidullahu fal ghairatu fi ghairi
ribatin. Maka beliau mengatakan adapun cemburu yang Allahu Jalla Jalaluhu cintai adalah rasa cemburu dalam hal yang ada keraguan atau sangkaan. Sedangkan rasa cemburu yang Allah benci adalah rasa cemburu yang tidak berdasarkan keraguan dan sangkaan. Gak ada sama sekali. Dia gak ada mendapatkan bukti misalnya, walaupun dia ragu-ragu dengan tersebut dan yang lainnya, maka ini adalah hal yang tercela. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang disebutkan oleh beliau semua di sini dari rincian macam ini berlaku pada kaum laki-laki, karena memang laki-laki ketika dia atau disebutkan rincian macam ini hanya berlaku pada kaum laki-laki saja, karena seorang istri tidak boleh memiliki dua orang suami dengan cara yang sah. Adapun seorang istri maka di saat dia merasa cemburu kepada suaminya ketika mengerjakan sesuatu yang haram, seperti suaminya berzina, mengurangi haknya, menzalimi dirinya, kemudian dengan sebab istri keduanya misalnya, atau melebihkan atau lebih mendahulukan istri keduanya misalnya, jika semua itu telah tampak atau tanda-tandanya telah nampak jelas, maka rasa cemburu yang seperti ini adalah cemburu yang dibolehkan. Silakan. Ya, suaminya melakukan perbuatan haram, dia cemburu dengan hal tersebut. Dia cemburu kenapa dia tidak melakukan ketaatan, melihat suaminya lebih condong kepada istrinya yang kedua misalnya, dia cemburu dengan hal tersebut, maka ini adalah kecemburuan yang dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian dia nasihati suaminya sehingga suaminya itu kembali kepada Allahu Jalla Jalaluhu dan yang lainnya. Kemudian yang disebutkan di paragraf-paragraf yang berikutnya, semuanya ini jemaah disebutkan oleh beliau, ada rasa cemburu yang dibolehkan dalam agama dan ada pula rasa cemburu yang dia tidak dibolehkan. Ketika rasa cemburu itu menyala-nyala kemudian membuat emosi, kemudian dia sampai kufur kepada Allahu Jalla Jalaluhu, bahkan dia juga berlebih-lebihan dengan hal tersebut, kemudian bahkan akan mengantarkan dirinya untuk berbuat durhaka kepada suaminya dengan prasangka yang tidak jelas. Ketika suaminya keluar rumah, dia menyangka suaminya ini melakukan hal-hal yang diharamkan dan yang lainnya, maka jelas cemburu seperti ini adalah cemburu yang tidak boleh. Bahkan ada orang yang ketika suaminya memiliki duit, dia ambil semua tuh duit suaminya, kemudian dia habiskan supaya dia tidak bisa menggunakan duit tersebut untuk hal-hal yang lain seperti itu, atau mungkin mencelakakan, kemudian tidak memberikan hak kepada suaminya. Jelas itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Kemudian kita beralih ke halaman yang ke-304 jemaah. Maka di sini beliau mengatakan demikian pula di antara sebab yang lainnya adalah karena sang istri tidak tahu akibat atau tidak tahu berbagai akibat dari tindakannya. Maka hati-hati jemaah. Ketika ada seorang istri yang dia kecemburuannya meluap, kemudian dia tidak mempelajari, ternyata ada resiko yang berbahaya dari cemburu yang berlebihan tersebut jemaah. Bisa membuat dirinya itu menjadi sakit badannya dan sakit hatinya, bahkan akan membuat rumah tangganya itu akan menjadi hancur jemaah. Maka dia harus tahu akibat yang terjadi dari tindakan yang dia lakukan. Kalau sampai kecemburuannya itu adalah kecemburuan yang tercela, yang diharamkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Dan juga sebab kebodohan serta keburukan perilaku sang suami. Maka oleh sebab itu wajib bagi seorang istri yang menginginkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan kebahagiaan untuk suaminya, agar ia bersikap proporsional dalam rasa cemburu tersebut. Harus dikendalikan jemaah. Maka kita sebutkan jemaah, cemburu itu adalah rasa cinta seseorang kepada orang lain. Ketika istrinya melihat suaminya melakukan perbuatan yang haram, kemudian dia cemburu, jelas itu adalah rasa cintanya kepada suami. Dia tidak ingin cintanya akan dibagi kepada orang lain. Dia melihat suaminya tidak adil. Seandainya kalau suaminya memiliki istri dua misalnya, maka itu adalah kecemburuan yang disyariatkan dalam agama Islam. Tetapi harus dikendalikan supaya tidak kebablasan misalnya, supaya tidak menjadi bumerang,
supaya tidak menjadi hal yang akan merusak dirinya dan akan merusak suaminya, bahkan akan merusak rumah tangganya. Dan di antara hal yang bisa menolong untuk melakukan semua itu adalah berikut ini. Ini di antara cara-cara untuk bisa mengendalikan cemburu kita, jemaah. Sehingga cemburu yang yang terjadi pada diri kita ini bisa kita kendalikan, dan tidak lain akan mendapatkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, maka Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad mengatakan, hendaknya seorang istri ridho dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang telah menimpanya niscaya tidak mungkin luput darinya, dan segala sesuatu yang luput darinya niscaya tidak akan mungkin menimpanya. Demikian pula segala sesuatu yang telah ditetapkan untuknya niscaya akan terjadi pula padanya, jemaah. Maka seorang istri ini harus ridho dengan ketentuan dan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak membiarkan rasa gelisah begitu saja, yakni rasa gelisah yang disebabkan oleh pikiran-pikiran cemas yang tidak menentu. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang istri dia berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu dari setan yang terkutuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'id billahi fa innahu sami'un alim. Jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah Jalla Jalaluhu, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, hendaknya berpikir jernih dan tidak menuruti perasaan. Harus dilihat dulu, dicari tabayun, masalahnya apa, apakah kabar-kabar yang dia dengar itu benar. Kemudian dia tahan emosinya, kemudian dia berpikir dengan pemikiran yang jernih. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya bersungguh-sungguh untuk menjaga dirinya, yakni bersungguh-sungguh untuk menggerakkan hatinya agar bisa terlepas dari perasaan-perasaan resah semacam ini. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah Jalla Jalaluhu atau untuk mencari keridhaan kami, kata Allah Rabbul Alamin, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar bersama orang-orang yang baik. Kemudian di antara cara supaya dia bisa tertolong dari mengendalikan rasa cemburunya, supaya rasa cemburunya tersebut tidak terjatuh ke dalam rasa cemburu yang tercela, maka memanjatkan doa kepada Allah Jalla Jalaluhu, yakni memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menolongnya untuk mengendalikan hatinya dan menjauhkan dirinya dari segala hal yang membuatnya menjadi hina dan membuatnya menjadi binasa. Kemudian yang berikutnya pula, melihat akibat yang akan dipetik, akibat dari perbuatan buruk sangka dan berlebih-lebihan dalam mengeluapkan kecemburuan, yakni akan meruntuhkan rumah tangga dan menghilangkan nikmat yang telah diterima. Apakah seorang istri yang cerdas akan ridho dengan akibat semacam ini? Jelas seorang istri yang cerdas, seorang istri yang beriman kepada Allah, yang dia mengikuti Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mau nikmat yang dia terima akan hilang. Dia tidak akan mau keluarga yang dia sudah bina, keluarga yang dia sudah jaga akan dihilangkan, akan dirubah menjadi keluarga yang binasa atau akan menghilangkan keridhaan dari Allah Sang Pencipta. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat, seperti mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengerjakan tugas-tugas rumah, karena dengan adanya waktu kosong akan menimbulkan banyak permasalahan. Banyaknya waktu kosong akan membuat banyaknya atau menimbulkan banyaknya permasalahan.
Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya seorang istri bersikap optimis. Seorang yang memiliki sikap optimis akan memiliki pandangan yang luas. Kemudian dia akan memiliki dada yang lapang, semangat yang tinggi, dan jauh dari sifat malas. Hal ini jelas jauh berbeda dengan sikap pesimis. Karena sikap pesimis akan mengakibatkan semangat seorang hamba menjadi kendur, pikiran menjadi keruh, munculnya rasa malas, tidak bisa meraih akibat yang baik, dan tidak bisa menggapai tujuan yang tinggi. Bahkan Anda bisa melihat pada diri seorang yang memiliki sifat pesimis. Ia hidup dalam alam mimpinya, angan-angannya, dan di dalam khayalan-khayalannya. Demikian pula ia selalu merasakan kegagalan dan kesendirian, selalu berburuk sangka kepada orang lain, dan tidak melihat orang lain kecuali dengan tatapan curiga. Maka seorang yang pesimis jemaah, hatinya akan tertutup dan dadanya akan menjadi sempit. Maka seorang penyair pun mengatakan, ketahuilah hanya dengan optimis manusia bisa hidup di dunia, optimislah. Niscaya Anda hidup dalam barisan orang-orang yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya jemaah, tidak mengharapkan atau tidak mengharap keburukan. Di antara hikmah Allah Jalla Jalaluhu kepada seorang hamba adalah tidak berkumpulnya perasaan sedih yang disertai dengan kemampuan mengharap keburukan, dan perasaan sedih yang disertai dengan kemampuan mewujudkan terjadinya keburukan. Oleh karena itu, hendaklah bagi seorang insan merasa bahagia selama sebab-sebab kesedihan jauh darinya. Akan tetapi, jika sebab-sebab kesedihan itu telah terlanjur menimpanya atau menimpa dirinya, maka hendaknya dia menghadapinya dengan penuh semangat dan proporsional atau tidak berlebihan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ali Asy-Syibi atau Syibir, beliau mengatakan, tinggalkanlah perasaan mengharap-harap keburukan. Sesungguhnya hal itu baik atau bagi orang, hal itu bagi orang yang hidup sebelum mati adalah sebuah kematian. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kesimpulannya adalah cemburu kepada suami kita itu boleh. Itu bahkan adalah hukum asalnya, bahkan itu disyariatkan. Ketika kecemburuan kita ini, ketika melihat suami kita melakukan perbuatan yang salah, ketika suami kita ini tidak adil dengan istri-istrinya, ketika suami kita ini melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi kecemburuan itu juga harus dijaga, harus dikuasai. Jangan sampai dia menjadi kecemburuan yang menghinakan seorang istri, kemudian membuat dia dibinasakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, maka Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, min akhta'i zawja, di antara kesalahan atau rapor merah seorang istri, maka beliau mengatakan sang istri melakukan tindakan-tindakan kurang terpuji jika suaminya berpoligami. Dan banyak kita lihat, ternyata di awalnya dia ridho dengan suaminya berpoligami, ternyata dia buat makar untuk madunya, dia buat makar untuk istri kedua dari suaminya, membuat hal yang konyol, membuat hal yang bodoh, kemudian membuat hal atau sesuatu yang akan membuat dia menjadi benci dan seterusnya. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, di antara kaum wanita, jika ada seorang suami berpoligami, maka ia pun berlebih-lebihan dalam meluapkan rasa cemburunya. Maka ini ingat, ketika kita melihat suami kita untuk menikah, jelas kita tidak ridho untuk dia membagi cintanya kepada orang lain, maka silakan, boleh kita cemburu. Itu adalah rasa cinta kita kepada suami kita, tapi tidak boleh cemburu tersebut itu berlebih-lebihan, kemudian kita meluapkannya seperti melakukan tindakan-tindakan bodoh, kemudian tindakan konyol, terburu nafsu atau tidak terpuji, hingga terkadang sang istri tersebut menolak hikmah ta'addud atau poligami. Demikian pula terkadang seorang istri jemaah, ia berdoa dengan kecelakaan dan kebinasaan. Bahkan dia mencakar-cakar wajahnya sendiri, merobak-robek sakunya,
pergi meninggalkan rumah sang suami dan pergi ke rumah keluarganya, terang-terangan mencela suaminya dan menyebutkan aib suaminya, bahkan ia tega mereka-reka kebohongan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh sang suami. Maka jelas ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau memang suami kita ditakdirkan untuk poligami, kemudian kita ridho, kemudian kita jalani hal tersebut, kemudian ada permasalahan, maka seorang istri harus menjaga dirinya, jangan sampai kecemburuan tersebut akan membuat dia menjadikan rumah tangganya menjadi binasa dan melakukan hal-hal yang diantaranya adalah darabul hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bida'watin jahiliyah. Dia menampar pipinya, dia tidak ridho dengan takdir yang ternyata sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dia menarik sakunya, dia menghinakan suaminya. Bahkan terkadang ada seorang istri yang dia menyalahkan Allah Rabbul Alamin. Dia tidak ridho dengan syariat poligami, dia tidak ridho suaminya menikah lagi, padahal dia awalnya ridho dengan hal tersebut, kemudian berubah karena rasa cemburu dan yang lainnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, begitu juga ada di antara seorang istri yang membangkitkan permusuhan antara anak-anaknya dengan ayah mereka sendiri, berwasiat kepada anak-anaknya agar berbuat durhaka kepada sang ayah, berbicara kasar ketika berada di dekat sang ayah. Bahkan ada di antara seorang istri waliyadu billah yang kelewatan bodoh dan tolol disebutkan oleh beliau di sini, hingga ia menjual agamanya dengan pergi ke tukang sihir dan dukun dengan tujuan untuk meluluhkan hati sang suami agar takluk kepadanya dan memalingkannya sang suami tersebut dari istri barunya. Maka banyak berbagai bentuk tindakan-tindakan yang muncul. Lantas istri atau yang muncul atau istri di sini, tindakan-tindakan yang muncul dari kebodohan, kekonyolan, kemudian tipisnya agama dari seorang istri. Lantas apa akibat dari tindakan-tindakan bodoh semacam ini? Sesungguhnya tindakan-tindakan bodoh tersebut tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak akan meredam rasa perih di dalam dada. Bahkan tindakan-tindakan bodoh tersebut menjadi sebab kerugian di dunia dan di akhirat. Maka beliau menyebutkan, wahai istri yang mulia, perbaikilah interaksi Anda dengan suami Anda. Penuhilah rumah suami Anda dengan kebahagiaan dan sukacita. Jika Anda diuji dengan suami yang melakukan ta'adud atau poligami, maka ketahuilah akan ada atau akan berbagai hal yang dikehendaki. Ketahuilah akan berbagai hal yang dikehendaki oleh hikmah Allah Jalla Jalaluhu dalam agama Islam ini, serta segala sesuatu yang diserukan oleh akal sehat dan kepribadian mulia. Benar, Anda tidak akan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda mampu, maka kita katakan kepada Anda, berbahagialah Anda atau janganlah Anda cemburu sama sekali. Maka tentu saja hal itu tidak akan Anda mampu. Di antara hal yang bisa diwasiatkan kepada seorang istri jika suaminya ta'adud, dan di antara hal yang juga bisa menolong seorang istri untuk menghadapi musibah adanya hal-hal di bawah ini. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suami kita berpoligami dan itu adalah takdir Allah, walaupun jujur sejatinya seorang suami, seorang istri kita lihat dia enggak akan mau untuk membagi cintanya kepada orang lain. Dia tidak mau membagi kasih sayang suaminya kepada orang lain, dan memang itu adalah tabiat seorang perempuan yang dia penuh rasa cemburu daripada dirinya. Tapi qadarullah, ternyata Allah Jalla Jalaluhu mentakdirkan suaminya untuk berpoligami misalnya. Bukan karena dia bosan sama kita, lah. Bukan karena dia pula sudah tidak betah lagi dengan kita, lah. Tetapi terkadang ada seorang suami melakukan poligami itu ada kemaslahatan, bukan hanya karena hawa nafsunya jemaah, tapi karena agamanya dan yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, bahkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpoligami itu untuk menyelamatkan agama perempuan tersebut, kemudian untuk merawat anak-anak yatim yang ditinggalkan atau ditinggal mati oleh orang tuanya, kemudian manfaat-manfaat yang lainnya.
Dan ini perlu dipertegas kepada seorang suami bahwasanya poligami itu bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu. Karena ketika ada seseorang yang dia melakukan hal tersebut hanya sekedar hawa nafsunya, dia tidak mencari untuk ketaatan kepada Allah dan dia tidak tahu ilmunya, jangan bermain-main dengan hal tersebut. Karena Allah akan memberatkan kita, karena Allah akan membuat kita sengsara, bukan malah menjaga istri-istri, malah akan membuat rumah tangga kita menjadi berantakan. Maka pernah ada pertanyaan dulu yang disebutkan oleh Ustadz kita mengatakan mana yang lebih utama menyelamatkan apa dulu jemaah, ada waktu kita belajar fikih dulu, menyelamatkan janda dan menjandakan istri, mana yang lebih utama. Jelas kita harus menjaga istri kita bahwasanya dia sudah bersama kita selama ini, kemudian menjadi partner kita untuk membangun rumah tangga dan seterusnya. Adapun kalau memang ditakdirkan kemudian istri setuju dengan hal tersebut, maka silahkan. Kemudian ini yang harus dilakukan oleh seorang istri kalau memang suaminya ditakdirkan melakukan ta'addud atau poligami. Yang pertama adalah hendaknya dia bersabar ketika terjadi goncangan yang pertama. Hal itu bisa dilakukan dengan beristirja, yaitu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Maka ini disyariatkan. Jika ia bersabar di awal musibah itu terjadi, niscaya musibah itu akan terasa ringan baginya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk melupakan musibah tersebut. Masya Allah, ada yang terjadi jemaah, kita lihat sang istri ini diam-diam suaminya melakukan poligami jemaah. Tapi sebelumnya dia sudah memberitahukan kepada istrinya bahwasanya dia ada niatan, bukan diam-diam, dia ada niatan, kemudian ngomong sama istrinya, kemudian istrinya tidak mengiyakan karena mungkin lama-lama karena sering didesak oleh suaminya, akhirnya dengan secara terpaksa ia mengiyakan untuk memberikan izin kepada suaminya menikah. Akhirnya pun dia menikah. Dan memang ketika terjadi hal tersebut tuh, maka goncangan yang ada pada diri kita itu akan timbul, terutama seorang istri yang begitu cinta dengan suaminya, tiba-tiba ada orang yang membuat dia harus bersaing dari cinta tersebut, dan suaminya harus membagi sama rata dengan dia, maka jelas dia tidak rela dengan hal tersebut. Tapi jelas tidak boleh kita mengingkari syariat dari poligami, karena memang itu syariat dari Allah Jalla Jalaluh, syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu yang terjadi, yang pertama yang kita lakukan adalah bersabar. Kemudian kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya aku milik Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Kemudian juga mengatakan la haula wala quwata illa billah, sehingga Allah akan memberikan kelapangan, sehingga Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Kemudian yang berikutnya yang hendak dia lakukan, melampangkan hatinya dan menjauhi tindakan membesar-besarkan musibah yang dihadapi. Musibah yang dihadapi disebutkan ini adalah musibah walaupun adalah syariat Allah Jalla Jalaluh, karena jelas musibah kepada hati perempuan, karena dia tidak akan ridho dengan hal tersebut. Bahkan ada orang yang sampai mengguncang pikirannya, bahkan rumah tangganya pun menjadi guncang dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin, yakni ketika sang istri berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho dengan ketentuan serta takdirnya, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepadanya, baik bersifat segera ataupun bersifat kelak disimpankan di akhirat. Kemudian yang berikutnya jemaah, menjauhi tindakan menolak hikmah dari ta'addud. Dan kita sudah belajar hikmah ta'addud itu apa, sudah lewat pembahasan tersebut jemaah. Karena menolak hikmah ta'addud pada hakikatnya adalah menolak salah satu hikmah Allah Jalla Jalaluh dan syarat yang telah Allah tentukan. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluh mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min. Maka tidak patut bagi seorang laki-laki yang mukmin, tidak patut juga bagi seorang perempuan yang mukminah, apabila Allah sudah menetapkan suatu ketetapan kepadanya,
akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, atau dia keluar dari agama Islam sebagaimana kita katakan tadi, atau dia pergi ke tukang sihir, dia pergi ke dukun, maka jelas itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang berikutnya mengharapkan kebaikan, yakni tidak ada atau tidaklah ada suatu ujian melainkan di dalamnya terdapat sebuah pemberian, sebuah hikmah, dan di antara kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang istri adalah dia mengharapkan kebaikan jika sang suami berpoligami hingga hatinya bisa bersabar dan ia bisa melihat perkara-perkara yang paling bisa mendatangkan manfaat baginya. Seperti dia bisa mengatakan, sesungguhnya istri suamiku yang baru kelak akan memikul sebagian tanggung jawab yang telah kupikul. Hal ini bisa membuat waktuku menjadi longgar dan semakin luang hingga aku bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih memiliki waktu luang untuk mendidik anakku. Ini di antara pikiran seorang istri yang mengambil hikmah dari poligami tersebut. Apa katanya? Ketika dia sama dengan suaminya, dia sibuk sekali dengan suaminya. Enggak ada kesempatannya untuk sholat duha, tidak ada kesempatannya untuk sholat tahajud. Karena sudah ditakdirkan suaminya menikah, maka dia mengatakan, Masya Allah, istri dari suamiku berikutnya ini kita berbagi tanggung jawab, akhirnya tanggung jawab pun menjadi reda. Aku bisa ada hari kosong tidak melayani suami karena dia di hari tersebut di istrinya yang kedua. Seperti itu, dia fokus kepada anaknya, dia tidak perlu masak dan yang lainnya, dia fokus beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka itu yang terbaik baginya daripada dia menyulut kecemburuannya, kemudian menghina, kemudian tidak ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jelas itu adalah kekufuran. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menyakiti madunya atau istri baru suaminya, baik dengan ucapan atau perbuatan, ataupun membuat makar kepadanya, dan bahkan membangkitkan permusuhan sang suami dengan istri barunya, sehingga kehadiran istri baru tersebut hanya sebuah ujian. Terkadang ia juga bisa ditalak dan ia sekarang tengah hidup bersama dengan seorang suami yang telah beristri. Lalu apa dosa istri baru itu hingga ia harus disakiti? Jika seorang istri menyakiti madunya, maka akan datang kemurkaan Allah Jalla Jalaluhu, munculnya kedustaan, dan bersiaplah untuk menghadapi hukuman yang telah disediakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini yang disebutkan oleh Allahu Rabbul Alamin dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang dia menyakiti kaum mukmin, yang dia menyakiti kaum mukminat tanpa kesalahan yang mereka patut atau tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maka oleh sebab itu, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kaum muslimat, seorang istri yang cerdas tidak akan berpikir untuk menyakiti istri suaminya yang kedua. Bahkan ia akan meninggalkan atau yang meninggikan kedudukan madunya, berbuat baik kepadanya, dan ia akan mencintai istri suaminya yang kedua sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri, bahkan membalas perilaku buruk yang diberikan oleh istri kedua suaminya dengan kebaikan. Berapa banyak bisa dilihat istri kedua yang cerdas, yang bisa menghidupi berdampingan dengan istri yang pertama, bagaikan saudara dalam hal kasih sayang, saling tolong menolong untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Semua itu tidak mungkin terjadi melainkan karena kuatnya rasa iman di hati-hati mereka, sempurnanya akal, dan luasnya dada mereka. Dan kita lihat, Masya Allah, ada ustadz kita yang nikah sampai 4 jemaah, sampai istri pertama, kedua, ketiga, keempat mereka akur, mereka saling menolong, dan itu adalah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kebahagiaan. Ketika seorang istri mengetahui bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu tidak akan menyia-nyiakan dia, tidak akan membinasakan dia dengan semua ujian yang menimpa dia, jemaah. Kemudian yang berikutnya, mengingat berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, jemaah, dia harus ingat hal tersebut. Kemudian tidak terlalu memikirkan perkataan manusia, karena memang kadang perkataan manusia ini merusak kita, jemaah. Perkataan manusia ini tidak ada lain akan membuat kita jatuh ke dalam perangkap-perangkap setan, jemaah.
Hal itu merupakan permasalahan yang disebutkan dalam bab al-aqli wa ar-raha al-kulliyah. Atau disebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm di antara perkara yang terberat bagi seorang istri jika suaminya berpoligami adalah ucapan manusia tentang poligami tersebut. Dan pertanyaan mereka tentang sebab poligami, karena hal itu bisa membuat sang istri merasa berat. Untuk itu di antara perkara yang bisa menolong seorang istri agar tidak terlalu memikirkan ucapan manusia, ia adalah menghadirkan pikiran bahwa ucapan manusia tersebut tidak akan menimbulkan bahaya baginya kecuali jika ia sendiri yang menanggapi ucapan tersebut. Nggak ada artinya kita dengar-dengar orang yang lainnya, dia seolah-olah sayang sama kita, tapi sejatinya dia ingin merusak rumah tangga kita dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah membuang rasa cemas dan memerangi kesedihan. Tidak baik bagi seorang istri yang suaminya berpoligami untuk tenggelam dalam nestapa dan hanyut dalam kesedihan. Bahkan akan lebih baik baginya agar ia menerangi kesedihan dan menjauhkan rasa cemas dari dalam hatinya. Ketika dia berusaha dengan sabar menahan derita yang ada, meski manusia tidak bisa melihat perasaan yang sedang ia alami, maka semua tindakan itu akan mengangkat kedudukannya dan menyelamatkan dirinya dari sorak-sorakan manusia yang hendak mentertawakannya. Terdapat ungkapan bijak yang dikatakan oleh orang Arab. Apa kata orang Arab tersebut? Sering sekali orang mulia tersenyum saat dicoba, padahal hatinya terbakar panas meronta-ronta. Maka banyak, Masya Allah, bahkan orang-orang yang beriman ketika dia diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun hatinya pedih, tapi dia senantiasa kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang terakhir, maka beliau mengatakan menghadirkan pikiran bahwa rasa lapang yang sempurna bukanlah tempatnya di dunia. Rasa lapang yang sempurna bukanlah tepatnya di dunia. Karena dunia adalah negeri keletihan, dunia adalah negeri kesusahan, dunia adalah negeri kerja keras. Rasa lapang dan kebahagiaan yang sempurna hanya terjadi di alam akhirat, yakni bagi siapa saja yang beriman dan dia beramal soleh. Oleh karena itu, jika seorang istri menghadirkan semua makna-makna ini dan melakukan sebab-sebab untuk meraihnya, maka alangkah pantasnya bagi ia segera menghibur diri dan ridho dengan semua yang terjadi. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sebutkan di sini kesimpulannya. Yang pertama, seorang perempuan itu tidak boleh dia berlebih-lebihan cemburu kepada suaminya. Maka kita katakan cemburu itu ada rasa cinta seorang istri kepada suaminya, maka hukum asalnya adalah boleh. Tapi kalau dia sampai meluap-luapkan, sampai mencaci maki, sampai menghinakan, kemudian yang lainnya sampai mencurigai, kemudian dia beranggapan suaminya itu khianat dan yang lainnya, maka ini adalah yang tercela. Kemudian seandainya dia diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu, suaminya melakukan poligami, maka jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dia senantiasa harus bersabar, kemudian dia harus melapangkan hati dan menjauhi tindakan membesar-besarkan musibah yang dia hadapi, kemudian berserah diri kepada Allah, menjauhkan tindakan menolak hikmah dari ta'adud dan poligami, kemudian mengharapkan kebaikan, tidak menyakiti madunya atau istri baru suaminya, kemudian ingat bahwa nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu sangat banyak, tidak terlalu memikirkan perkataan manusia, membuang rasa cemas dan memerangi kesedihan, kemudian menghadirkan pikiran bahwa rasa lapang yang sempurna bukanlah tempatnya di dunia, tapi tempatnya adalah di akhirat. Karena di dunia ini adalah tempat capek-capek dan yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Ahmad pernah ditanya, beliau mengatakan, "Ya Imam, mata rohah ya Imam." Wahai Imam, kapan kita bisa istirahat? Wahai Imam, kita sudah capek di dunia ini. Ada suami saya menikah, capek saya menghadapi suami saya, capek dengan istri keduanya, capek dengan madu saya, bahkan capek mengurus suami saya. Sebagaimana Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi SAW mengeluhkan capeknya di dalam rumah tangganya, capeknya dia menjaga suaminya, melayani suaminya.
Maka disebutkan oleh Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan hatta atau awwalu nad'a qadamayya fil jannah, maka kita akan bisa tenang, kita akan bisa beristirahat ketika kedua kaki kita atau kaki kita letakkan di surga Allahu Jalla Jalaluhu, kita akan merasa tenang dengan hal tersebut. Maka itu yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allahu Jalla Jalaluhu, kemudian orang yang dia senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cuma ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Sisanya mungkin kalau ada pertanyaan kita buka untuk tanya jawab. Tafadhol Juma. Fadhol Juma, kalau ada pertanyaan sebelum kita cukupkan. Tafadhol jemaah, mungkin ada pertanyaan, kalau enggak ada kita cukupkan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, semoga apa yang kita sampaikan kita dapat mengambil faedah dari hal tersebut. Kemudian kita senantiasa berbenah diri kepada Allah Jalla Jalaluhu dan mendekatkan diri kepadanya. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, menjaga keluarga kita, menjaga suami kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian semoga kita senantiasa didekatkan ke dalam keridhaan dan kecintaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian memasukkan kita bersama keluarga kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.